Oke, kembali lagi di channel Sason atau Hasbullah. Kali ini gue mau jelasin ke kalian tentang Python untuk data analisis. Oke, jadi langsung aja untuk analisis data pakai Python. Yang pertama kita harus lakukan itu yang pasti ya install Pythonnya dulu. Jadi cara untuk install si Python itu ada berbagai macam cara. Jadi salah satunya itu kita bisa ke websitenya langsung python.org, kemudian atau kita bisa install dari package management seperti yang satu ini yaitu Anaconda. Jadi package management di Python itu yang cukup populer ada dua, yaitu pip sama conda. Untuk menginstal Conda, kita harus ke websitenya anaconda.com. Nah, Anaconda ini itu salah satu distributor Python yang cukup populer di kalangan data science. Jadi selama di tutorial ini kita akan pakai Anaconda sebagai distribusi Python dan package manajemennya. Oke. Yang pertama kita klik download. Kalau kalian pakai OS lain, kalian bisa pilih di bawah sini ada untuk Windows dan juga ada untuk Linux. Nah, oke, sekarang kita download. Gue pakai yang versi Intel. Oke. Oke, setelah selesai kita lanjut install aja. Klik allow. Kemudian continue, agree, install. Oke, setelah instalasinya selesai, ini adalah tampilan Anaconda Navigator. Yang pertama kita diminta untuk login, tapi nggak perlu. Di navigator ini kita bisa memilih banyak aplikasi, tapi yang kita butuhkan untuk tutorial ini, kita akan pakai Jupyter Notebook yang di sini. Oke, kita langsung launch aja. Yang pertama terminalnya akan jalan otomatis. Nah, dari sini dia akan otomatis mengaktifkan server untuk Jupyter Notebook. Ini adalah tampilan pertama Jupyter Notebook. Ini isinya adalah folder-folder yang ada di komputer kita. Kemudian tab running, jadi kalau kita lagi menjalankan terminal atau command prompt, ini nanti kelihatan di sini. Kemudian kalau kita ada notebook yang aktif atau masih jalan, akan kelihatan di sini. Kemudian ini cluster. Oke, yang akan kita sering banyak gunakan itu di tab files dan running ini ya. Oke, kita langsung aja create new notebook. Caranya kita klik ini ya, Python 3. Nah, ini dia tampilan Jupyter Notebook. Selama tutorial ini kita akan banyak pakai Jupyter Notebook. Yang pertama, kalau mau ganti nama notebooknya, kita bisa klik di sini. Ganti nama misalnya test notebook, rename. Nah, kemudian di sini ada icon save. Jadi kalau untuk mau nge-save notebooknya, kemudian ini untuk menambah sel. Jadi kalau kita mau nulis kode bisa kita klik plus di sini. Kemudian ini ada cut. Kalau misalnya kita tulis sesuatu terus mau kita hapus, bisa klik cut, ini juga bisa. Kemudian ini ada icon copy, jadi misalnya kita bikin judul, nah ini contohnya kita mau bikin judulnya pakai markdown ya. Jadi di sel ini kita bisa setting mau nulis kode atau teks biasa. Misalnya teks biasa kita tulis markdown. Kita tulis aja test notebook. Oke, kita run.
Jadi di sini dia sebagai teks biasa ya, karena kita settingnya sebagai markdown. Kemudian kalau mau di copy, kita bisa copy sini, kemudian paste. Nah, jadi dia akan turun ke bawahnya. Nah, misalnya kita mau mindahin ini ke atas, tinggal diarahin ke atas atau ke atas lagi, atau bisa juga turun ke bawah seperti itu. Nah, ini run untuk menjalankan kode. Contohnya kita pakai 1 tambah 1 run. Nah, jadi ada input. Jadi di sini akan kelihatan ya, kita input kodenya apa, kemudian outputnya dari kode tersebut hasilnya bagaimana. Oke, pertama kita akan menulis kode yang cukup terkenal, yaitu print hello world. Nah, kita lihat jadi dia akan tampil untuk menulis kata hello world ya, dari perintah print. Nah, kemudian kalau kita pengen coba ya, misalnya untuk ngecek versi dari Python ini, kita ini misalnya cek Python version, cek ya. Nah, kemudian kita tulis kodenya import sys kemudian print sys.version. Nah, jadi Python yang kita pakai adalah versi 3.11 ya. Oke, selanjutnya kita akan coba latihan gimana caranya menulis komentar ya. Jadi komentar itu kita tulis di sel kode, tapi dia tidak tereksekusi oleh Python. Jadi tulisan ini tidak dianggap kode oleh Python. Nah, caranya itu kita tinggal tambahkan hashtag ya. Misalnya ini contohnya, kalau tadi kan print hello. Nah, dia akan tereksekusi ya kodenya. Tapi kalau kita kasih hashtag, misalnya print is hello. Nah, dia nggak akan tereksekusi karena dianggap sebagai komen ya. Nah, misalnya di sini kita bikin lagi print hello 2. Nah, di sini kita kasih hashtag print hello 3. Nah, bisa kalian tebak yang akan tereksekusi hello keberapa? Nah, jadi hello 2-nya aja, karena yang atas ini kita komen, yang kemudian di setelah line kode ini kita kasih komen, jadi yang setelah hashtag itu dianggap komentar dan tidak dieksekusi oleh si Python ini. Nah, ini kita tambah untuk supaya rapi ya. Ini kita kasih markdown. Sini tulis misalnya hashtag untuk head 2 Python comment. Yang ini juga kita rapihin, klik 2 kali. Ini hashtag 2 kali dan spasi, enter. Nah, selanjutnya gimana kalau kita
ternyata nulis kodenya salah gitu. Misalnya T-nya 2. Hi, print hi misalnya. Nah, jadi dia akan muncul error ya. Python ini jadi ketika kita menghasilkan output yang error gitu, jadi Python akan menunjukkan bagian mana yang menghasilkan error atau membuat kesalahan. Misalnya di sini ya, jadi di sel 1 di line 1 itu salah gitu. Jadi di sini ada keterangannya name print is not defined, karena print ini print yang T-nya 2 ini itu Python ini nggak tahu dia ini tuh fungsi apa gitu. Makanya dia menghasilkan error. Nah, kemudian gimana misalnya kita banyak menulis baris kode, misalnya print baris 1 print baris 1 print f baris 2 print baris 3. Nah, di sini kelihatannya kita sengaja disalahin di baris kedua. Nah, kita lihat bagaimana Python mengeksekusi kodenya. Nah, jadi yang dihasilkan output itu hanya yang baris pertama ini sebelum Python menemukan error. Sedangkan yang baris ketiga, walaupun benar kodenya, tapi dia berhenti sampai di baris kedua dan tidak melanjutkan lagi kodenya. Karena Python itu dia mengeksekusi kodenya itu satu persatu gitu, mulai dari atas. Jadi ketika baris ke-1 dieksekusi berhasil, dilanjutkan ke baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini kita kasih judul markdown error. Nah, selanjutnya gue mau jelasin tentang objek-objek yang ada di Python ya. Ini kita kasih judul markdown objek, tipe-tipe objek ya, types. Nah, ini gue bikin contohnya lagi. Jadi umumnya di Python itu ada tiga objek yang biasa kita temukan. Yang pertama itu string, kemudian yang kedua itu integer, dan yang ketiga adalah float. Nah, string itu apa? Itu contohnya seperti tadi ya, hello world. Hello world itu sebuah kata atau kalimat, itu biasanya dibaca string sama Python. Kemudian kalau integer itu seperti angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sedangkan float itu contohnya seperti 1,1, jadi angka desimal ya, 1,4 atau 1,9 atau 19,4 ataupun 9.0. Ini berbagai contoh tipe objek yang ada di Python. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu tipe boolean ya.
itu biasanya true sama false. Nah, ini kita kasih BR supaya ini ya, new line kemudian sama. Oke. Ini gua kasih contoh misalnya string. Contohnya belajar Python. Kemudian tuh integer integer 45. Selanjutnya misalnya float misalnya 34,9. Enter. Nah, terus caranya kita tahu tipe dari objek ini itu apa, itu kita bisa nulis kode type, terus ini kita enter. Nah, dia akan terbaca sebagai string ya. Kemudian sama ini juga type integer. Kemudian kalau untuk float juga sama. Nah, jadi seperti itu ya untuk string, integer, dan float. Nah, sedangkan untuk boolean bagaimana? Nah, misalnya kita kasih contoh true. Nah, ini tipe datanya apa? Type boolean. Jadi bool, dia akan menyebutnya sebagai bool. Kemudian gue mau ngasih contoh, misalnya kita mau contoh lain, misalnya kita mau ini ya, misalnya perbedaan antara integer dan float. Jadi ini misalnya type 1, dia akan dibaca sebagai integer, sedangkan 1.0 dia akan dibaca sebagai float. Nah, kemudian kita juga bisa mengkonversi dari tipe data dari tipe yang satu ke tipe yang lainnya. Misalnya tipe misalnya 1 ya, ini kan integer gitu. Tapi kalau kita konversi ke float, nah dia akan menjadi 1.0 ya, terkonversi. Nah, di sini kalau kita misalnya cek tipe datanya, ini kan kalau 1 itu integer ya. Nah, kemudian kalau kita mau cek tipe data yang ini, nah dia akan terbaca menjadi float, walaupun ininya kita input 1 ya. 1 ini kan harusnya integer, tapi karena sudah dikonversi jadi float, maka tipenya akan menjadi float. Begitu juga sebaliknya, misalnya kita mau konversi jadi integer, misalnya kita kasih 33,5.
cek, nah, dia akan jadi integer atau angka bulat 33. Nah, di sini makanya kita harus hati-hati karena kita akan kehilangan detail dari angka desimalnya menjadi angka bulat ke 33. Nah, jadi tipe data ini cukup penting ya untuk dipahamin selaku data analis ataupun data scientist. Nah, di sini kalau kita cek tipe datanya, nah, setelah dikonversi, nah, jadi integer. Oke, terus bagaimana dengan string? Apakah bisa angka berubah jadi string? Oke, kita tes string. Misalnya kita mau konversi float ya, angka float 8 menjadi string. Nah, dia akan outputnya sebagai string ditandai oleh ada tanda ini ya, tanda kutip pada di bagian depan dan di bagian belakangnya. Terus apakah bisa dari string ke integer atau float? Ya, kita coba aja. Misalnya float 78,65. Di sini kita kasih tanda kutip ya. Enter. Nah, jadi bisa ya, dia terbaca menjadi float. Kemudian kalau kita coba copy dirubah menjadi integer, kebanyakan enter, dia akan menjadi error ya, karena string ini dia masih punya desimal di belakangnya. Nah, tapi kalau misalnya kita hapus, nah, dia akan berhasil keluar angka 78. Ini kita kasih judul convert. Nah, kemudian gimana dengan tipe data boolean? Apakah bisa di-convert? Kita coba aja ya. Misalnya ini kita mulai dari sini ya, tipe true. Nah, ini kan akan dibaca sebagai boolean ya. Kemudian kalau misalnya ini dijadikan integer, apakah bisa? Nah, jadi bisa ya kalau boolean dijadikan integer. Jadi true itu sebagai 1, sedangkan false itu sebagai 0. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita mau konversi integer ke boolean itu bisa juga bool 1 misalnya. Nah, itu dia akan jadi true ya, karena 1 dikonversi menjadi boolean akan dibaca sebagai true. Kemudian kalau 0 jadi false. Ya, kira-kira begitu ya untuk konversi tipe data dari satu ke yang lainnya. Terus kalau misalnya kita mau coba konversi true ke float, apakah bisa? Ya, bisa juga karena integer dikonversi ke float itu nggak ada masalah ya, sama dengan float mengkonversi data dari boolean. Hanya saja dia akan ada desimalnya. Begitu juga dengan yang false ya.
Kemudian kalau sebaliknya apakah bisa? Kemudian 1.0, tetap bisa juga ya sebaliknya. Ini juga, kemudian false. Nah, tipe data boolean ini biasanya kita gunakan untuk codingan-codingan yang sifatnya kondisional ya. Oke, selanjutnya gue akan mencoba untuk menjelaskan Python untuk Python sebagai operasi matematika. Nah, di sini kita kasih judul operasi matematika. Nah, contohnya, jadi Python itu bisa kita pakai untuk penjumlahan. Contohnya 232 tambah 345. Shift Enter, keluar hasilnya 577. Kemudian bisa juga digunakan sebagai pengurangan. 35 kurang, misalnya 23. Atau bisa juga perkalian 34 kali 23. Kemudian bisa juga dipakai sebagai pembagian. Terus ada juga pembagian yang menghasilkan bilangan bulat 8 bagi 7 hasilnya. Oh, sorry. Nah, harusnya kan kalau hasilnya seharusnya seperti ini, tapi kalau kita kasih bagi, nah garis miringnya 2 kali bagi 7, Shift Enter, hasilnya dia akan mengambil hanya bilangan bulatnya aja ya, tanpa desimalnya 9. Nah, selain operasi matematika, Python ini juga bisa digunakan untuk membuat variabel ya. Ya, seperti bahasa pemrograman pada umumnya. Sekarang kita coba variabel. Misalnya sini penjumlahan. Kita buat variabel namanya penjumlahan. Sama dengan 45 ditambah 34. Nah, kalau misalnya kita langsung Shift Enter, nah dia nggak akan menghasilkan output karena hasil dari penjumlahan ini disimpan di dalam variabel ini ya. Jadi kita harus panggil variabelnya atau bisa juga dengan ini ya. Ini nggak usah pakai huruf besar ya, repot, ganti aja. Kita ulangin lagi. Kemudian ini kita panggil misalnya penjumlahan, Shift Enter. Nah, dia akan keluar outputnya yaitu 79 yang mana hasil dari penjumlahan ini. Begitu juga misalnya perkalian sama dengan 67 dikali 32. Terus kita misalnya kita pakai print sekarang. Print perkalian. Shift Enter. Nah, hasilnya dia akan menghasilkan output 2144 yang mana itu hasil dari perkalian 67 dikali 32. Kemudian kita bisa juga melakukan ini ya, misalnya kita pakai X sama dengan 2, kemudian Y sama dengan 8, lalu
Z sama dengan 5. Shift Enter. Nah, jadi tiap-tiap angka ini dia akan tersimpan di masing-masing variabelnya. Misalnya kita coba Y dikurang X, hasilnya 6. Ya, karena Y itu menyimpan angka 8 dan X itu menyimpan angka 2. Jadi Y dikurang X itu sama saja dengan 8 dikurang 2. Begitu. Kemudian kita bisa juga Z ditambah X. Nah, hasilnya 7. Nah, dari sini kita bisa aja membuat konversi, misalnya kita buat variabel detik. Itu ada misalnya 900. Kemudian ini kita simpan dulu. Kemudian misalnya kita konversi detik itu ke menit. Menit sama dengan 9 detik dibagi 60 misalnya. Terus kita print menit, enter 15. Nah, ini misalnya kita jadiin satu aja deh. Ini kita hapus. Nah, contohnya kita ganti ini menjadi 35.000. Nah, 35.000 itu berapa menit? Nah, kita simpan, shift enter, kemudian di sini kita shift enter. Nah, akan keluar hasilnya 583 menit. Kira-kira begitu untuk variabel. Nah, dari sini kita bisa aja membuat semacam program kecil-kecilan, ya, misalnya kita buat variabel detik sama dengan 440, ya, asal aja. Kemudian menit sama ya, detik per 60. Kemudian jam sama dengan menit per 60. Nah, kemudian di sini kita mau mencetak print misalnya detik terus ditambah adalah sama dengan menit. Sini kita tulis menit, kemudian atau tambah jam, kemudian tambah lagi sini jam, spasi.
sini juga tambah. Nah, di sini dia menghasilkan error. Kenapa? Karena dia nggak bisa ya menggabungkan antara integer dan string. Jadi karena detik ini dalam integer, kemudian kita menambah string, nah ini dia nggak bisa, makanya menghasilkan error. Nah, caranya gimana supaya kita kode ini berhasil? Kita convert dulu dia jadi string. Kemudian ini juga sama, yang bagian menit, string. Nah, string juga. Nah, sekarang kita coba lagi, shift enter. Nah, jadi dia akan menghasilkan 4 juta detik sama dengan 67.000 menit atau 1120 jam. Ini kurang spasi, bisa kita tambahin di sini spasi, shift enter. Nah, jadi lebih rapi. Nah, itu dia. Jadi antara operasi matematika dan variabel ini kita bisa kombinasikan. Kemudian jadi dengan operator tambah ini, selain untuk angka, kita bisa juga menggabungkan string ya, jadi satu kesatuan dan menghasilkan output berupa string. Gitu. Oke, kira-kira begitu aja untuk tutorial pertama kali ini. Jadi hari ini kita sudah belajar mulai dari install Python, kemudian membuka Jupyter Notebook, lalu membuat komentar, terus bagaimana menghandle error, terus tipe-tipe objek, konversi, operasi matematika, sampai membuat variabel. Jadi itu dulu tutorial gua kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.